Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau kita hitung memang umur dari pemerintahan Prabowo Gibran baru seumur jagung, baru 100 hari pemerintahan tersebut. Kemudian Prabowo mengemukakan bahwa nampaknya sinyal-sinyal reshuffle pun mengemuka. Katanya kalau Anda tidak bersih akan kami bersihkan. Prabowo menegaskan kepada Kabinet Merah Putih kemudian untuk bisa bersih bekerja untuk rakyat. Siapa yang kemudian menyangkal hal tersebut atau ngeyel, siap-siap akan dibersihkan. Nampaknya tidak akan menunggu 6 bulan reshuffle akan digelar, dan bagaimana kemudian para parpol dengan menterinya yang berada di Kabinet Merah Putih harus cenat-cenut menunggu reshuffle tersebut. Kita nanti akan minta keterangan dari sejumlah partai politik dan juga bagaimana kemudian pengamat menyikapi pernyataan Presiden Prabowo tersebut dalam diskusi kami di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan saya Maria Segaf. Dan bersama saya Ken Ana pemirsa, kami juga akan ajak Anda untuk melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini di mana prostitusi online yang melibatkan kalangan remaja ini semakin marak terjadi dan tentunya mengkhawatirkan. Terbaru bahkan kasus prostitusi online yang terjadi di sebuah apartemen di Kelapa Gading ini bagaikan puncak gunung es yang kemudian memperlihatkan di mana kalangan remaja ini terlibat dalam bisnis esek-esek di era digital. Lalu bagaimana upaya ataupun peran pemerintah untuk bisa menekan atau justru menghilangkan bisnis prostitusi online yang melibatkan kalangan remaja, dan apakah efektif pembatasan usia dalam mengakses media sosial? Kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Ya, kita mulai dari informasi yang pertama pemirsa. Sindikat pembobol ATM di Probolinggo, Jawa Timur babak belur dihakimi warga. Kita ke informasi lainnya pemirsa. 6 orang saksi dihadirkan dalam lanjutan sidang pra-peradilan Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta. Ya, kami akan langsung mengajak Anda menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada Nadila Saleh di sana. Nadila, apa kemudian hasil dari lanjutan? Ya pemirsa, kami beralih ke informasi lain ya. Semangat efisiensi Presiden Prabowo Subianto memunculkan tantangan pejabat publik naik transportasi umum. Ya, selain menghemat anggaran, budaya ini mendorong masyarakat untuk ikut naik angkutan umum. Pejabat pun bisa langsung memahami persoalan transportasi dan juga memberi solusi. Siapakah para pejabat negeri yang menjawab tantangan ini? Pemirsa, hari ini AKBP Bintoro menjalani sidang etik atas kasus dugaan pemerasan. Ya, kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Fatimah Albar di lokasi sidang etik yang berlangsung. Pemirsa, kericuhan lahan perubahan klaster Setiap Bekar Residence Jalan Raya Rawakalong, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menurut pemirsa, dampaknya bulan madu dari pemerintah Prabowo Gibran sudah usai karena reshuffle telah menanti, di mana Presiden Prabowo selama 100 hari pertamanya ini kemudian menyatakan bahwa bagi siapa menteri yang kemudian tidak bekerja untuk rakyat, siap-siap akan diganti. Betulkah demikian? Dan bagaimana kemudian sikap dari sejumlah partai politik yang menterinya berada di Kabinet Merah Putih? Kami akan hadirkan informasi selengkapnya dan juga diskusinya untuk Anda. Ya, Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Ya, nampaknya pernyataan pertama dari Presiden Prabowo usai 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dan juga Kabinet Merah Putih ini mengundang banyak tanya begitu ya. Cukup menggegerkan pula karena apakah kemudian nanti reshuffle yang sejatinya kemudian digembar-gemborkan akan terjadi pada 6 bulan ke depan usai 6 bulan usai pemerintah dari Prabowo Gibran, apakah kemudian akan dilakukan dalam waktu dekat? Itu menjadi tanya-tanya besar. Dan apakah kini kemudian para partai politik sudah mulai cenut cemas begitu ya menantikan adanya reshuffle yang kemudian akan dipercepat? Kita coba akan tanyakan bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir bersama dengan kami di studio Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Henrico dari PCO. Selamat malam. Partai politik menyikapi dengan apakah itu bentuknya ancaman atau justru peringatan dari Presiden Prabowo? Bang Hasbi, bagaimana Bang? Saya rasa, terima kasih Mbak, saya rasa menurut saya tidak korupsi, bekerja untuk rakyat. Apakah kemudian kalau memang harus diingatkan, apakah karena memang ada yang tidak bersih, ada yang tidak bekerja untuk rakyat? Terlebih lagi Presiden sampaikan, 100 hari pertama saya akan baik. Tapi kami harapkan ada kesadaran. Nah, ini apa makna dari pernyataan ini? Bang Henry Satya harus menjawabnya ya Bang ya. Usai jeda, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi bagaimana juga menjawab siapa sebenarnya target sasaran dari Presiden Prabowo? Disampaikan ini kementerian institusi juga oleh Pak Presiden.
Awas prostitusi online jerat anak-anak. Ini yang kemudian menjadi kekhawatiran saat ini di tengah masyarakat usai kasus prostitusi online yang diungkap oleh pihak kepolisian terjadi di apartemen Kelapa Gading. Ini kemudian bagaikan puncak gunung es yang menggambarkan bagaimana kalangan remaja ini justru terlibat di bisnis esek-esek di era digital ini, pemirsa. Lalu seperti apa peran yang harusnya dilakukan pemerintah untuk bisa menekan angka keterlibatan remaja dalam prostitusi online, dan apakah juga efektif ketika aturan pembatasan usia ini diberlakukan dalam akses ke media sosial? Malam hari ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia. Dulu, data yang dimiliki oleh KPAI, Bu, sampai waktu terakhir, seperti apa sih angka keterlibatan dari kalangan remaja ini di bisnis prostitusi online? Ya, Menjadi suatu media untuk menjajakan atau untuk beroperasinya bisnis prostitusi online ini, Abah. Lalu kemudian bagaimana ini bisa membatasi atau memfilternya? gini, kalau kita bicara Sudah sampai sebegitunya beradaptasi mereka untuk bisa terus beroperasi, Abah. Nah, nanti bagaimana kemudian pemerintah harus bertindak? Nanti dijawabnya ya, Abah. Termasuk kita juga ingin tahu data dari KPAI, Bu Ai, mengenai ini tidak hanya pelakunya, tidak hanya korbannya, tapi konsumennya juga dari kalangan remaja, Bu. Tapi nanti dijawabnya ya, Bu Ai, ya. Usai jeda kami kembali untuk Anda, pemirsa. Prostitusi online yang melibatkan kalangan remaja ini semakin marak dan tentunya mengkhawatirkan. Bu Ai, ternyata tidak hanya korbannya, pelakunya, tapi konsumennya juga dari kalangan remaja. Data yang dimiliki KPAI seperti apa, Bu? Adakah juga pembatasan usia dalam mengakses media sosial? Kalau Abah melihatnya, ini mungkin untuk diterapkan, efektif pulakah untuk menekan angka keterlibatan kalangan remaja dalam bisnis prostitusi online kah? satu menteri Usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali dengan informasi lainnya, di mana tabung gas LPG meledak di dalam rumah di perumahan Permata Cikarang Selatan, Tabung gas LPG meledak di dalam rumah di perumahan Permata Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan mengakibatkan satu rumah mengalami rusak. Jembatan penghubung antara wilayah Bantul dan Kulon Progo putus akibat tergerus air. Petugas gabungan TNI Polri menggerebek sebuah kampung di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu yang dijadikan sarang narkoba. Informasi tersebut, pemirsa, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Maria. Ya, dan saat lagi kita dapat menyaksikan program One on One, pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Maria Segal dan Anda pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.